Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua siswa-siswi kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang cerita pendek. Pernahkah kalian pernah membaca cerita pendek? Cerita yang hanya 5-10 halaman saja, yang bisa habis dibaca dalam sekali duduk, dan menceritakan cerita yang singkat. Nah, itu salah satu cerpen. Kemudian, apa itu cerita pendek itu sendiri? Cerita pendek atau cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, bersifat fiktif. Fiktif itu belum tentu terjadi dalam dunia nyata atau hanya hayalan saja, rekaan. Kemudian yang selanjutnya memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Jelas ya, kalau novel itu kan bukunya tebal biasanya, halamannya banyak. Sedangkan cerpen itu hanya 5-10 halaman saja. Nah, maksud saya memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau 5-10 halaman saja. Dan kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemilihan katanya sederhana, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami cerita tersebut. Kemudian menceritakan satu kejadian saja atau menggunakan alur cerita tunggal atau lurus. Jadi menceritakan peristiwa satu, tidak lebih dari satu. Kemudian selanjutnya habis dibaca dalam satu kali duduk. Jadi membacanya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Beda dengan novel. Kalau novel membutuhkan waktu yang lama ya anak-anak, karena banyak sekali halaman yang harus dibaca. Kemudian memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Jadi dalam cerpen itu terdapat pesan dan kesan dari penulis melalui cerita itu. Hanya ada satu konflik atau masalah dan satu penyelesaian. Dan yang terakhir, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Jadi yang diceritakan itu hanya satu atau beberapa tokoh saja, atau peristiwa yang dialami satu atau dua tokoh saja. Jadi tidak semua cerita tokoh itu diceritakan. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah unsur-unsur cerita pendek. Unsur cerita pendek ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerpen itu sendiri. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah ide dasar dalam cerita. Ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan itu adalah perwatakan atau watak tokoh itu sendiri. Yang keempat ada alur. Alur itu jalannya cerita ya anak-anak. Dan alur itu dibedakan menjadi 3. Alur maju, mundur, dan campuran. Jadi yang dimaksud alur maju itu jalannya cerita yang menceritakan dari masa kini ke masa depan. Jadi maju ceritanya. Kalau alur mundur sebaliknya, dari masa kini ke masa lalu. Itu namanya alur mundur. Kalau alur campuran berarti campuran dari alur maju dan alur mundur. Menceritakan masa kini, masa depan, dan juga masa lampau atau masa lalu. Selanjutnya, latar atau setting. Latar adalah waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar dibedakan menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang di situ ada 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada gaya bahasa.
Kemudian ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Demikian pembelajaran kali ini anak-anak. Tetap semangat ya. Ingat kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi anak-anak tetap semangat belajar. Terima kasih. Walaupun kita belajar di rumah dalam masa pandemi ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.